Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu faktor penghambat media komputer dalam pendidikan dan keterkaitan internet dalam pendidikan. Yang pertama, saya akan memperkenalkan saya dan anggota saya. Saya, Nabila Pratiwi, sebagai moderator dan pemateri kedua, dan teman saya Muaz Haidar Zulkarnain sebagai pemateri pertama. Langsung saja, materi yang pertama akan disampaikan oleh saudara Muaz Haidar Zulkarnain. Pendidikan di era digital merupakan pendidikan yang harus mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam seluruh mata pelajaran dengan berkembangnya pendidikan era yang berlimpah ruah serta cepat dan mudah. Maka berbanding lurus dengan berkembangnya permasalahan-permasalahan yang membutuhkan penyelesaian dengan pemikiran tingkat tinggi. Permasalahan yang dihadapi adalah globalisasi, pertumbuhan perekonomian, kompetisi internasional, permasalahan lingkungan, budaya, dan politik. Permasalahan kompleks ini menyebabkan sangat pentingnya mengembangkan kemampuan dan pengetahuan untuk sukses di abad ke-21. Selanjutnya, faktor penghambat media komputer dalam pendidikan. Pertama ini ada kurikulum. Belum adanya standarisasi dan tanggung jawab penerapan teknologi dalam pembelajaran, pelaksanaan, kurikulum, dan pembelajaran belum sepenuhnya memanfaatkan ICT. Yang kedua, hardware. Sangat banyak masalah yang dikemukakan di sini. Mulai dari susahnya menyediakan perangkat ICT, kurangnya tenaga ahli yang dapat mengoperasikan perangkat, susahnya mengikuti perkembangan ICT yang begitu cepat, sampai terbatasnya dana untuk memelihara serta perbaikan jika terjadi kerusakan. Yang ketiga ada software. Kurangnya atau sedikit sekali perangkat lunak yang menyediakan semua materi pelajaran. Terbatasnya inovasi pengembangan perangkat lunak untuk mengatasi masalah-masalah dengan penggunaan ICT, dan kebanyakan software biasanya menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris. Dan yang keempat ada dana. Sedikitnya dana yang disediakan untuk memenuhi penerapan ICT, dana tersebut juga harus dibagi untuk pemeliharaan dan perbaikan. Selanjutnya di sini ada hambatan-hambatan pengintegrasian TIK dalam pembelajaran dapat disimpulkan dengan dua kelompok. Yang pertama, secara fisik. Secara fisik dapat berupa sarana dan prasarana yang belum memadai, terutama untuk sekolah-sekolah yang berlokasi di pelosok. Kalaupun sudah ada sarana dan prasarana, tetapi masih sangat minim, baik segi jumlah maupun segi mutu peralatan tersebut. Masih daerah pedesaan, perangkat multimedia bekas ini tentunya masih menggunakan spesifikasi yang sudah tertinggal zamannya. Maksudnya di sini sudah kuno, sehingga penggunaannya tidak mampu bersaing dengan laju perkembangan TIK yang begitu pesat. Dan yang kedua ini ada non-fisik. Yang pertama, kurangnya kompetensi guru dalam mengajar. Dan yang kedua, kepercayaan diri guru kurang menggunakan TIK dalam melaksanakan proses PBM atau KBM. Dan yang ketiga ini ada sikap guru dan referensi yang melekat pada perubahan. Di sini saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu keterkaitan internet dalam pendidikan. Internet sangat berpengaruh dalam berbagai bidang kehidupan, terutama dalam bidang pendidikan, yang merupakan alasan utama terciptanya internet. Berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa sumber, pengaruh positif internet dalam dunia pendidikan diantaranya adalah: yang pertama, internet sebagai media pembelajaran mempermudah mencari berbagai informasi dan ilmu pengetahuan, serta sangat berguna dalam penambah wawasan. Materi pembelajaran menjadi luas, tidak hanya berpatokan pada apa yang diajarkan pendidik, tapi dapat juga belajar melalui berbagai materi yang terdapat di internet. Kemudian, internet bermanfaat sebagai ajang penyaluran bakat. Internet memuat berbagai informasi, termasuk informasi tentang berbagai kompetisi dan perlombaan. Internet sebagai sarana hiburan menyajikan berbagai hiburan untuk siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Hiburan-hiburan ini ada bermacam-macam, antara lain game dan aplikasi-aplikasi menarik yang bersifat menghibur. Kemudian, internet sebagai media komunikasi mempermudah proses komunikasi antar sesama, baik dengan teman, orang tua, guru, maupun yang lainnya dalam jarak waktu yang jauh ataupun yang dekat. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat
bagi teman-teman. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.